Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kedamaian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi dan selamat sejahtera. Yang kami hormati dosen pengampu Dr. DRS Aloysius Jondar MSI, serta teman-teman pemirsa YouTube yang luar biasa. Kami dari kelompok Flash Studi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya hari ini akan mempresentasikan hasil penelitian yang mendalam kami yang berjudul Peran Gereja Katolik dalam Peningkatan Ketangguhan Komunitas Terhadap Bencana Gunung Meletus di Kabupaten Flores Timur. Sebelum memulai, izinkanlah saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Felicitas Jelianti Wonga, lalu ada rekan saya, Marcella Prodovila Johannes, Feliciani Jeliani Maru, Olivia Yohaniwati, dan Alberto Trandika Kruca. Bab pertama yaitu latar belakang. Seperti yang kita tahu, Kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur adalah wilayah yang sangat rentan secara geologis. Sepanjang akhir tahun 2023 hingga 2025, Gunung Lewotobi laki-laki mengalami erupsi masif beruntun yang memaksa lebih dari 12.000 jiwa mengungsi. Namun, di tengah kepanikan malam itu, sebelum bala bantuan pemerintah tiba secara menyeluruh, ada satu kekuatan sosiologis yang langsung bergerak cepat tanpa hambatan birokrasi, yaitu Gereja Katolik Lokal Paroki setempat. Lewat dentang lonceng gereja sebagai alarm darurat, gereja hadir mengamankan martabat warga yang terancam. Hal ini sangat laras dengan panggilan iman dalam kitab suci 1 Korintus bab 1 ayat 2 sampai 26. Jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Mari kita bedah bagaimana panggilan teologis ini bertransformasi menjadikan aksi mitigasi yang nyata. Terima kasih rekan Felicitas. Saya Marcella Prodovila Johannes akan melanjutkan pembahasan mengenai rumusan masalah dan riset gap kami. Dalam penelitian ini, kami mengidentifikasi adanya gap yang nyata meskipun gereja Katolik sangat heroik pada masa awal darurat. Kapasitas mitigasi jangka panjang komunitas di lereng Lewotobi masih sering bersifat reaksi kreatif, artinya baru sibuk saat abu sudah turun. Koordinasi antara posko paroki dan BPBD Flores Timur juga sering kali kaku akibat sering sekali birokrasi. Oleh karena itu, kami merumuskan 5 poin masalah pokok. Di antaranya yang pertama, bagaimana implementasi nilai ajaran gereja secara konkret. Yang kedua, bagaimana tata kelola logistik Karitas Keuskupan. Yang ketiga, bagaimana trauma healing dijalankan. Dan yang keempat, seperti apa model kolaborasi ideal antara gereja, pemerintah daerah atau BPBD, dan masyarakat adat Flores Timur. Untuk menjawab masalah tersebut, kami menggunakan kacamata teologi dan ajaran sosial gereja atau ASG sebagai fondasi teoritis. Ada 3 prinsip utama yang kami bedah. Yang pertama, martabat manusia atau human dignity, bahwa di pengungsian sekalipun, pengungsian adalah imago Dei citra Allah yang harus dijaga hak privasi dan kelayakannya. Terus yang kedua ada solidaritas, di mana ketepatan hati yang tekun untuk membaktikan diri pada kesejahteraan bersama secara inklusif tanpa memandang latar belakang agama korban. Dan yang terakhir ada subsidiaritas yang berkelindan erat dengan ensiklitik Laudatio Si dari Paus Fransiskus. Dokumentasi ekologis kontemporer ini menegaskan konsep ekologi integral, bahwa krisis lingkungan dan letusan gunung berapi tidak bisa dipisahkan dari krisis sosial kemanusiaan masyarakat adat setempat. Halo pemirsa, saya Feliciani. Sebagai bagian dari penanggung-jawaban akademis, kami menelaah 5 jurnal terdahulu dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Disinilah letak
novelty atau kebaharuan riset kami. Jika penelitian terdahulu, karya Joseph dan Fernandez tahun 2021 mengkaji modal sosial NTT secara makro atau umum, riset kami melangkah lebih spesifik pada eskalasi erupsi Gunung Lewotobi pada periode tahun 2023 sampai tahun 2025. Selain itu, kami tidak hanya menganalisis pembagian sembako secara fisik, tetapi membongkar hambatan birokrasi lapangan antara Caritas Keuskupan Larantuka dan BPBD, lalu merumuskan rekomendasi nota kesepahaman formal sebagai solusi masa depan. Berdasarkan telaah pustaka tersebut, kelompok kami mengajukan 2 proposisi teoritis utama sebagai arah analisis kami. Yang pertama, semakin mendalam pemahaman nilai ekologi integral Laudato di tingkat kelompok umat basis atau KUB di paroki lokal, maka akan semakin tinggi pula daya letting atau resiliensi komunitas umat dalam menghadapi resiko sebelum dan sesudah erupsi. Yang kedua, sinergi yang dilembagakan standar operating prosedur formal antara Caritas Keuskupan dan BPDB terbukti secara signifikan mampu memangkas hambatan logistik darurat serta mempercepat pemulihan mental kelompok rentan di tenda-tenda di pengungsian. Terima kasih rekan Feliciani. Saya Olivia akan memaparkan bab 3, yaitu metode penelitian. Riset field study menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Mengapa kualitatif? Karena kami ingin menggali makna mendalam, narasi, dan cerita emosional di balik aksi kemanusiaan gereja yang seringkali tidak terungkap oleh angka statistik kaku. Teknik pengumpulan data bertumpu secara mendalam pada in-depth interview atau wawancara mendalam semi dan terstruktur yang kami rekam secara digital atas persetujuan informan untuk analisis persetujuan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana, meliputi kondensasi data, pengaudian teks secara cermat, penyajian narasi, dan penarik kesimpulan teologis sosiologis. Nah, teman-teman pemirsa, keunikan subjek penelitian kami adalah kami mewawancarai langsung mahasiswa aktif Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang berasal langsung dari Flores Timur dan terdampak secara emosional dan ekonomi akibat erupsi Lewotobi. Mereka berada di perantauan Surabaya, mengalami kecemasan akademis yang sangat luar biasa. Namun, mereka memiliki memori kolektif yang kuat tentang bagaimana paroki asal mereka menyelamatkan orang tua mereka di kampung halaman. Kami menggunakan teknik Propush dan snowball sampling untuk menjaring informan kredibel seperti Maria Renaldis, Charlie, Dimas, Ludwina, dan Cornelius. Mari kita dengarkan bagaimana temuan empiris yang kami dapatkan langsung dari kesaksian mereka. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, saya Andika dan saya akan membawakan bagian paling esensial, yaitu temuan empiris dan pembahasan. Pada fase darurat, menit-menit pertama letusan gunung tengah malam yang mencekam, lonceng gereja berentang tiada henti sebagai sirene penyelamat alami bagi warga Lewotana. Pemuda orang muda Katolik dan bapak-bapak pengurus KUB secara berani mengisi rumah warga di tengah hujan kerikil dan abu pekat, mengangkut lansia lumpuh dan anak-anak ke truk paroki. Aksi cepat ini membuktikan bahwa gereja Katolik lokal berhasil memotong jalur birokrasi yang lamban dan kaku pada jam-jam krusial tersebut. Kompleks sekolah Katolik dan aula paroki diubah seketika menjadi ruang perlindungan yang aman secara inklusif tanpa melihat sikap. Temuan menarik berikutnya adalah pemulihan batinia. Kehilangan kebun kemiri, tanaman coklat, dan hewan ternak membuat mental para orang tua di pengungsian drop. Disinilah gereja
menjalankan perannya yang sangat khas, menghadirkan wase rohani melalui misa harian di tenda penginap dan doa rosario bersama setiap jam 8. Warga merasakan kepasrahan komunal yang menguatkan. Untuk anak-anak, para frater dan suster turun tangan memberikan trauma healing kreatif menggunakan pendekatan dongeng budaya lama Holot dan menyanyi bersama. Kasih kopral ini menjalar hingga ke Surabaya. Mahasiswa diaspora Untak dirangkul oleh pastor kampus dan rekan-rekan himpunan untuk konseling sebaya dan penggalangan dana digital secara transparan melalui Kris dan Google Spreadsheet. Dari temuan di lapangan tadi, mari kita analisa secara tajam. Kelompok kami melihat adanya ketimpangan model koordinasi antara Poskor Mandiri Paroki dan BPBD. BPBD sendiri memiliki otoritas regulasi dan anggaran besar secara vertikal, namun gerakannya lambat karena rantai birokrasi. Sebaliknya, gereja memiliki model sosial, kepercayaan publik, dan data real. Tingkat akar rumput KUB yang sangat akurat secara horizontal. Sayang sekali, selama krisis Lewotobi, kedua pilar ini seringkali jalan sendiri-sendiri yang menyebabkan penumpukan bantuan di paroki pusat, sementara kapela pelosok mengalami kelaparan. Ini sangat bertentangan dengan prinsip subsidiaritas ASE. Sebagai simpulan akhir dari presentasi kami, pertama, Gereja Katolik terbukti mutlak sebagai jangkar ketangguhan pertama komunitas saat terjadi bencana vulkanik di Kabupaten Flores Timur. Melalui video bermanfaat ini demi solidaritas kemanusiaan kita bersama, saya Felicitas Jelianti Wonga dan seluruh kelompok Fleet Studi Untak Surabaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti Santi Om. Namo Buddhaya, selamat pagi. Teman-teman pemirsa, mari kita tunjukkan kepedulian terhadap sesama, laras dengan semangat bila rasa nasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang luar biasa. Jangan lupa untuk like, comment, and share.